teh latai ke gaduh caroge mak sep mah teh teu perubutan ka kebon. Tak ayeuna ditinggalkeun ku caroge. Maten da meureunnya boga budak uruseun nyawe mah teh beureun ka kebon. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Kepergian sang suami menghadap Ilahi 4 tahun lalu membuat Yuyu Kartia atau biasa disapa Mak Yuyu ini harus rela menjalankan 2 peran sekaligus. Sebagai ibu, juga menjadi kepala rumah tangga di keluarganya. Dengan segala kemampuan yang ia miliki, Mak Yuyu pun berjuang menafkahi diri dan putri bungsunya. Ya Bu Yu nyangakeun gorengan sareng bolu Sabaraha puluh, Bu? 60. Oh, 60. Tur nuhun atuh, Bu. Kabiasa we lah ieu mah. Jam 5-an panten. Bapak pamit lah atunya. Mohon mangga, sing laris, Bu. Ya. Assalamualaikum. Anissa Rahmawati namanya. Putri bungsu Mak Yuyu ini kini duduk di kelas 6 sekolah dasar. Sepeninggal sang ayah, gadis kecil ini harus bisa hidup mandiri, menjalankan kewajiban serta membantu sang ibu dengan apa yang ia bisa. Ya, sejak setahun terakhir, Anissa ikut menjajakan gorengan dan bolu di sekolah. Uang yang diperolehnya sedikit banyak membantu sang ibu memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Setidaknya ia bisa memperoleh uang jajan tanpa memberatkan lagi pengeluaran keluarganya. Disuruh ku emak. Tapi tadi nama emak aya nu dagang teh. Dan ai ilalilak nya kumaha teh diterang nih sing ya cenah dagang ka sakola lumayan gitu. Tadi Tita dagang ke cecesna teh ke sehari-hari. Sekolah Anis memang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Namun saat menjejakkan langkah demi langkah memasuki sekolah, semuanya seolah menjelma menjadi beban berat yang harus dipikul Anis. Bagaimanapun gadis berumur 12 tahun ini harus berjuang mengalahkan perasaan malu membawa kotak gorengan ke dalam kelas. Beruntungnya Anis tidak pernah mendapat larangan berjualan jajanan oleh guru di sekolahnya. Saat istirahat adalah waktu untuk Anis menjajakan gorengan dan bolu yang dibawanya. Keriangan dan kebahagiaan bermain bersama teman sebaya seolah tak dihiraukannya. Anis hanya akan peduli terhadap gorengan yang kini menjadi tanggung jawabnya. Abi jalan gorengan teh di kelas 5. Abi jalan teh keur mantuan si mama. Anis memang bukan anak yang periang seperti anak perempuan seusianya. Tekanan hiduplah yang mungkin telah merenggut senyum dari gadis kecil ini. Berjualan gorengan bagi Anis merupakan dedikasinya untuk dapat membantu Mak Yuyu. Wajar bila anak seumur Anis harus menanggung malu saat harus berjualan di antara temannya. Lamun jalan sekolah mah teu era, lamun dihina namanya wios we. Anis berusaha keras agar dagangannya bisa habis seluruhnya. Karena upah yang diperolehnya semakin besar jika gorengan dan bolunya habis terjual. Setiap gorengan dan kue Anis jual Rp1.000.
Dari satu gorengan atau kue pula, Anis mendapat upah lelah sebesar Rp200. Untungnya Anis tak perlu bersusah payah untuk menjajakan dagangannya. Selain teman sekelas, guru dan juga orang tua murid yang datang ke sekolah terkadang ikut menjadi pembeli jajanan, terutama risol yang dibawa Anis. Risol dagangan Anis memang tak terlalu istimewa, namun cukup digemari pelanggannya. Untuk membuatnya ada beberapa tahapan yang harus dikerjakan secara telaten, terutama untuk mencetak bagian kulit risol. Bahan adonan kulit risol ini hanya terdiri dari tepung terigu, telur, garam, gula, dan air. Semua dicampurkan menjadi satu dan sengaja dibuat encer seperti ini. Tujuannya agar saat mencetak bisa langsung terbentuk tipis dan menempel di wajan seperti ini. Setelah adonan mengering, barulah kulit risol bisa diangkat dan didinginkan. Bagian isi risol berupa sayuran seperti kentang, wortel, dan brokoli. Awalnya semua bahan isi direbus dulu, kemudian ditumis dengan garam dan penyedap rasa. Setelah dingin, kulit risol selanjutnya diisi dengan sayuran. Bagian pinggir kulit dilipat dan digulung sampai bagiannya tertutup sepenuhnya. Kini semua sayuran telah tergulung rapi di dalam kulit. Risol pun segera dioles dengan putih telur dan dibalurkan ke atas hamparan tepung panir. Dengan demikian semua kulit bagian luar tertutup tepung roti. Demikian seterusnya sampai semua risol terbalur seluruhnya. Saat menggoreng, risol harus dibolak-balik supaya matang merata. Risol yang matang ditandai dengan perubahan warna menjadi kuning kecoklatan. Pernah capek, mak tuh capek cenah. Dagang wae unggal poe. Nya wayahna we cing teh. Takeur anis keneh kitu mantu-mantu emak. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Pangalengan hidup dari hasil pertanian karena dukungan alam yang sejuk dan subur. Bagi mereka yang tak punya lahan, umumnya bisa menggantungkan diri sebagai buruh tani atau kebun. Begitu pula dengan Mak Yuyu. Sejak kepergian sang suami 4 tahun lalu, ia ikut menjadi buruh kebun demi nafkah keluarganya. Mak pamit ka kebon. Lempang, Asep. Jauh ka itu ka kebon jamu. Di tanah yang luasnya hampir 1 hektar ini, Mak Yuyu harus memanfaatkan tenaganya untuk mengais pundi-pundi rupiah. Kebun tempat Mak Yuyu bekerja ini ditanami tomat dan sawi. Jenis tanaman yang tidak perlu waktu yang lama untuk bisa dipanen. Untuk tomat, hanya perlu waktu 4 bulan saja. Sedangkan sawi hanya membutuhkan waktu 2 bulan lamanya. Biasanya ketika sawi sudah dipanen, bisa diganti dengan tanaman cabai. Awalnya bibit ditanam dulu di media yang orang setempat sebut dengan pocis, terbuat dari daun pisang. Setelah berumur 20 hari, maka bibit siap untuk dipindahkan ke lahan kebun permanen yang telah ditutup plastik mulsa. Plastik berguna untuk mencegah tumbuhnya rumput liar dan mencegah tergerusnya tanah karena hujan. Saat tanaman tomat berumur 1 bulan, Mak Yuyu beserta buruh kebun lainnya bertugas untuk menancapkan bambu di setiap sisi lahan. Tonggak ini berguna supaya tanaman tomat tidak jatuh ke tanah, alias bisa tumbuh ke atas dan berbuah sempurna. Lelah sama sekali tidak terlihat di wajah Mak Yuyu. Karena pekerjaan ini menjadi harapan satu-satunya yang bisa ia upayakan saat ini. Nya makal sangu, makal cai.
Sudah menjadi kebiasaan bagi buruh kebun membawa bekal untuk bisa dinikmati bersama-sama di saat istirahat mereka. Tidak ada menu sempurna di saat makan siang bersama seperti ini. Namun nikmat dan rasa syukur menjadikan setiap makan siang bersama ini menjadi berkah yang tidak ternilai. Bayaran heula we nama isuk mah meureun para heula da geus beres pigawean nanya. Sarua meureun bayaran mah tiluk bae Bang. Usai makan siang bersama, Mak Yuyu beserta buruh yang lain akan mendapat upah sebesar Rp20.000 atas pekerjaan mereka hari ini. Mata dibayar 20.000 sapoe nya kanggo barang tuang mesep meser beas.